Bapak Ibu jamaah kajian menjelang buka puasa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjelang buka puasa sunnah Senin ini kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah ya teman-teman saudara semuanya, memenuhi yang disampaikan oleh Pak Anwar ke saya datang lagi ke sini untuk sedikit berbicara terkait dengan kajian keislaman ya saudara semuanya, mas dan mbak ini yang ketiga kalinya. Paling tidak kita ketemu untuk saling mendoakan melalui yang pertama tadi adalah ucapan salam. Insya Allah kalau salam itu dikabulkan oleh Allah, indahlah hidup kita ya. Kita diberi keselamatan. Wah, indah sekali. Assalamualaikum. Kita semua mendapatkan keselamatan. Masih kasih sayang Allah, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang terakhir, berkah. Dari saya mengaji ke berbagai tempat terkait dengan makna berkah itu, yang mengesan paling dalam pada diri saya adalah apa sih itu berkah? Diuraikan berkah itu diperolehnya sesuatu, yang sesuatu itu menjadikan hidup kita lebih baik, lebih mulia, lebih bahagia. Dicontohkan kalau seorang itu berkeluarga, memiliki anak, kemudian anak itu menikah, maka bertambahlah di keluarga itu seorang menantu. Bertambahnya menantu itu membawa berkah ketika hidup keluarga itu tambah bahagia, tambah baik, tambah mulia. Tapi sebaliknya kalau bertambahnya menantu itu, rumah tangga itu menjadi tidak lagi bahagia, tiap hari tukaran, tiap hari rame, berarti itu tidak berkah. Nah, seandainya keselamatan, kasih sayang Allah atau rahmat Allah serta berkah itu kita peroleh, ya sukseslah hidup kita ini. Maka hal kecil yang senantiasa saya sadari adalah ketika mengucap salam. Mengucap salam itu mengungkapkan permohonan doa. Yang ini kalau kuliah di pertemuan awal itu saya sampaikan ke mahasiswa, terutama kalau banyak di antara mereka yang enggan menjawab salam. Karena kita mendapat doa kebaikan, maka ya wajiblah kita ini mendoakan kebaikan bagi orang yang mendoakan diri kita. Maka kalau salam itu dikabulkan, indahlah hidup kita ini. Jadi paling tidak kita saling mendoakan melalui salam yang kita ikrarkan di awal tadi. Inilah kelemah lembutan Islam, tidak benar bahkan sangat salah Islam itu keras karena salamnya saja begitu indah. Tidak mungkin orang memukuli orang lain mengucap salam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian gebuki, tidak mungkin. Ya, mau bom salam dulu dengan orang yang mau dibom, tidak. Nah, itulah indahnya salam. Nah, saudara sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit kajian ya dengan keterbatasan ilmu saya. Tentu yang pertama adalah ajakan ke diri pribadi saya, dan mudah-mudahan kalau saudara-saudara semua setuju, ya ini menjadi untuk kita semuanya. Yakni topik kita sore ini adalah hati-hati dengan hal kecil. Kecilnya dalam tanda petik. Hati-hati dengan hal kecil. Yang di matematika, mahasiswa matematika itu hal kecil sangat diperhatikan ya Mas ya. Epsilon delta, bicara epsilon masih kalian Mas.
epsilon delta. Bicara hal yang kecil-kecil, epsilon itu bilangan kecil, bisa juga besar, tapi utamanya diperhatikan adalah hal-hal yang kecil. Nah ini saya dalam lingkup dosen matematika sedikit ada matematikanya ya, karena sesedikit ilmu saya di bidang agama itu sangat sedikit ya, di matematika sedikit juga, tapi ya agaknya matematika karena sering dikaji tiap hari dipaparkan akhirnya membesar-besaran. Tapi yang keagamaan mudah-mudahan tidak senantiasa kecil ya. Hati-hati dengan hal yang kecil. Apa contoh hal yang kecil? Ini saya mulai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang tengah menikmati kenikmatan di surga disebabkan ia memotong duri yang berada di tengah jalan, yang duri itu mengganggu kaum muslimin. Masya Allah. Diceritakan menyingkirkan atau memotong duri yang berada di tengah jalan menurunkan rahmat Allah yang berakibat dihadiahkannya surga. Masya Allah. Ini tentu memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Hal kecil, menyingkirkan duri, memotong pohon duri di jalan, yang kalau kita akan mencari amalan serupa seperti ini saat ini sulit. Jalan yang di dekat rumah kita, dekat pondok, tidak ada lagi duri yang bisa kita jadikan sebagai saksi untuk kita mendapatkan rahmat Allah akibat dari niat kita yang tulus ikhlas. Orang-orang mukmin tidak terganggu dengan itu. Tapi kita tentu tidak sulit mendapatkan hal yang setara dengan menyingkirkan duri itu. Ada keikhlasan di dalam dirinya untuk berbuat kebaikan untuk orang lain, yang ini membuahkan kenikmatan surga. Tentu tidak hanya sekedar menyingkirkan duri berhadiah surga, karena tentu landasan keimanannya dulu yang kuat. Menyingkirkan duri menurunkan rahmat Allah untuk berhadiah surga. Sementara dalam sebuah hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sana menguatkan bahwa rahmat Allah itulah yang menjadikan masuk surganya Allah atau tidak kita ini ya. Di samping nanti ada hal-hal yang lain yang itu ada kaitannya dengan amalan yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat dari Allah. Jadi kunci surganya terletak diperoleh tidaknya rahmat Allah pada diri kita. Sementara dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-72, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tilka jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian disebabkan amal soleh kalian dahulu di dunia. Satu, kunci surganya rahmat Allah. Tapi yang kedua, di sini dikatakan surga itu diberikan oleh Allah dari sebab amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia. Banyak ayat-ayat Allah yang di sana ditegaskan sebagai isyarat bahwa amalan-amalan kita di dunia ini akan dikuantitatifkan, dihitung ini ya. Sebagaimana Quran surat Qaryah ayat yang ke-6 sampai 9, fa'amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan
adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang membahagiakan, yang memuaskan. Sebaliknya yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka habiyah. Jadi ada hal yang tadi kunci surganya rahmat dari Allah, tapi yang kedua ini amalan-amalan kita di dunia. Saya sendiri juga bingung juga dengan hal-hal yang seperti ini, makanya mengkaji ya, mudah-mudahan yang kita kaji ini hal yang benar. Bagaimana yang satu mengandalkan rahmat dari Allah, tapi yang satunya lagi disampaikan amalan-amalan manusia ini. Bolehkah kita ini menghitung amal? Kita sudah beramal apa hari ini? Dihitung-hitung, kebaikannya insya Allah hari ini lebih banyak daripada keburukannya. Waktu berjalan, catatan kebaikannya insya Allah lebih banyak daripada sia-sianya waktu yang kita jalani. Maka dalam pengajian itu saya mendapatkan sebuah narasi yang bagaimana menghubungkan kedua hal tadi itu. Jawabannya adalah, ini dari syarah dari Riyadhus Shalihin saya dapatkan, jawabannya kedua dalil di atas untuk dikompromikan, di mana peniadaan masuknya manusia ke dalam surga karena amalnya dalam arti balasan. Memang tidak cukup ya kita mendapatkan balasan surga dengan amal yang kita lakukan. Sebesar apa sih amalan kita di dunia ini yang bisa kita andalkan untuk memperoleh kebahagiaan surga? Berbuat mengumpulkan harta benda untuk membangun rumah yang nyaman, itu aja sudah orang bersusah payah. Sekarang ini harga rumah kredit maupun tunai mahal ya. Mendapatkan kebahagiaan lulus kuliah itu perlu perjuangan besar ya. Ada yang sudah bonus di atas 8 semester belum lulus, kayak di atas mikir skripsi rampung-rampung. Ya dulu saya punya teman waktu kuliah di S3 itu, aku mending disertasiku itu ganti 10 mata kuliah gendem. Wis 10 mata kuliah 4 SKS kabeh wis gendem. Karena apa? Kelulusannya jelas rampung akhir semester ya wis rampung. Tapi garap disertasi orang bareng gitu. Tapi kan nggak boleh disetarakan dengan kuliah. Kuliah nyambil apapun, kalau ngantuk-ngantuk ujian ya paling dosennya mesake nek ra lulus ini. Ya gampang. Saya pernah ngajar semua mahasiswa dalam satu kelas itu lulus C ke atas, berapa biasanya ada D-nya, ada C, D-nya ini biasanya tidak sedikit. Kenapa kok D? Biar ada perjuangan lebih lagi dengan mengambil kuliah lagi kan? Atau mungkin dalam dirinya ada suatu niat, saya tidak ingin lulus dari matematika UNES sebelum mengambil teori grup minimal 2 kali kan? Kan ada yang mungkin berikrar seperti itu, sehingga pas pengambilan pertama dibuat jelek nilainya biar diberi kesempatan oleh dosen mengambil kuliah berikutnya dengan antara lain D. Tapi ada juga yang waktu itu karena ada mahasiswa, saya tidak ceritakan dari mananya, yang jelas mahasiswa itu masuk lewat jalur afirmasi, sudah ketemu 1 semester E nilainya, semester berikutnya musuh tidak lulus ini, gitu wagu mengambil 2 kali berturut-turut semester E. Kenapa E yang tadi itu? Karena UTS tidak ikut dan tidak menghubungi terakhir setelah ujian berlangsung. Ini tidak ikut UTS kok, tidak langsung aktif bertanya ini ya. Nah, otomatis ini, otomatis. Nah yang kedua, Mbah Musa tak lulus meneh, akhirnya besar. Nah karena dia saja C, yang lainnya tentu melambung tinggi nilainya kan itu. Ya, kadang-kadang perlu ada pertimbangan manusiawi kayak begitu dia, tapi itu rezekinya bagi yang lain gitu ya. Jadi untuk kelulusan dari sarjana saja perjuangannya besar. Ketika ada pertandingan sepak bola Piala Dunia, Piala Eropa, itu biasanya pas ujian itu tidak nonton untuk fokus ke ujian. Saya masih ingat dulu ketika dulu kuliah S1 kalau ada pertandingan sepak bola level dunia itu mesti Juni Juli pas ujian akhir semester ya kan. Wah itu gangguannya besar sekali, nonton atau sinau ya. Nah saya di matematika tentu ya
ora iso apa nek ora sinau iso dadi nonton bal-balan karo maca buku nek ibarat soal-soal pas rame gol nah pas diletakkan bukunya ikut rame-rame itu sungguh terjadi. Jadi ini perjuangan untuk lulus saja tidak ringan, apalagi perjuangan mendapatkan surga. Maka amalan di dunia ini tidaklah cukup untuk membeli surga. Nah tadi bagaimana menggabungkan dua hal tadi? Isyarat bahwa amal sebagai kunci masuk surga, dalam artian amal itu adalah penyebab, bukan pengganti. Amalan itu bukan pengganti, tetapi sebagai penyebab turunnya rahmat Allah. Nah turunnya rahmat Allah dari hadis pertama yang saya sampaikan tadi, ternyata indikasinya itu dari hal-hal yang kecil. Tentu kalau orang itu sudah bisa baik di hal-hal yang kecil, harapannya baik juga di hal-hal yang besar. Maka bertilik dari hadis tadi ini teman-teman semuanya, ini betul saya implementasikan. Saya ketika kuliah S3 melihat papan tulis itu ada sedikit coretan pun, itu saya akan bersihkan sebelum dosen saya masuk. Dan ini saya sampaikan ketika saya mengajar. Dalil tentang masuk surga dari menyingkirkan duri itu saya sampaikan di dalam perkuliahan itu. Untuk apa? Memotivasi mereka berebut amal, membersihkan papan tulis sebelum dosennya masuk. Dosen itu setelah masuk kelas berkuasa memerintah mahasiswa untuk membersihkan papan tulis. Coba silakan Tommy bersihkan papan tulis langsung. Pasti berangkat, nggak mungkin. Maaf Pak, sampai saya nggak mungkin ya. Pasti berangkat. Tapi ketika disuruh oleh dosen, pahalanya dibandingkan dengan ketika dosen belum masuk membersihkan sendiri papan tulis, kira-kira saja ini kan pahala kan urusan ilahi. Kira-kira besar yang pertama apa yang kedua nih teman-teman? Tentu besar ketika sebelum dosen masuk, bahkan mahasiswa yang sudah duluan duduk AP saja ambil penghapus, bersihkan papan. Agar saya punya modal itu untuk cerita kepada mahasiswa ketika saya kuliah S3 yang saat itu sudah jadi dosen, betul-betul itu saya lakukan sampai teman saya aja heran. Ketika masih ada coretan di pojok kecil sisa perkuliahan sebelumnya sudah dihapus, tapi masih ada hal yang sedikit. Saya ambil penghapus, kalau tidak ada saya minta yang mahasiswi perempuan kan biasanya bawa tisu ya. Kalau yang laki-laki kan jarang bawa tisu. Saya ambil tisu ya, biar kelihatan ekspresif tidak apa-apa. Karena saya ingat amalan kecil menyingkirkan duri itu pun berbuah rahmat Allah, diperolehnya surga. Tak cukup amalan-amalan yang kita lakukan. Ini betul-betul saya jalani, saya lakukan ini. Dan penuh kesadaran karena hadis ini. Jadi betul-betul karena hadis ini saya melakukan itu. Ada ilmu sedikit saya amalkan. Saya tadi katakan di awal menyingkirkan duri di jalan sekarang susah nyari. Jalannya aspalan, hot mix, apa apinya, ya. Amalan yang kedua di rumah saya. Ketika saya belum mengamalkan ini hadis, maka ketika saya bangun pagi mau sholat subuh ke masjid, itu lampu teras saya, lampu gerbang itu, lampu pagar itu senantiasa saya matikan. Oh sudah bangun, ya di pagar depan itu saya ada 3 lampu, di dinding itu kalau dinyalakan 4 yang kecil-kecil. Ini mana-mana. Sholat subuh berangkat pulang kan paling tidak masjid saya itu 420 setengah langkah, pernah saya sampaikan dari rumah saya 420 setengah langkah, karena berangkatnya 418, pulangnya saya hitung 423. Itu saya hitung. Kenapa saya hitung? Karena langkah-langkah kita kan yang satu mengangkat derajat, yang satu lagi menghapus dosa, dan itu menyemangati saya itu. 420 setengah langkah PP dan dikalikan 2 kan. Itu ditambah sholatnya dan seterusnya, kira-kira kan ada setengah jam. Mana lampu yang tadi di depan itu nyalain mana sudah bangun loh.
Tapi betul demi Allah saya sampaikan pada teman-teman semua, setelah saya mengkaji hadis tentang masuk surga dengan menyingkar duri itu, saya berpikir justru ini sholat subuh waktu itu masih gelap, orang berjalan di depan rumah, di antara mereka ada yang lalu lalang, ada yang ke masjid, ada juga yang mau ke pasar dan seterusnya. Tempat depan saya sekarang sudah lebih ramai daripada dulu ya, karena tempat saya jalan tembus di Dewi Sartika. Justru ini kesempatan saya untuk memberikan kebaikan pada orang pengguna jalan itu, yang mau ke masjid, yang mau ke pasar, mau manalah aktivitasnya, kok saya matikan? Karena waktu subuh dikumandangkan itu masih gelap kalau dimatikan lampunya. Ya lama-lama akhirnya memang terang. Tapi amalan apa yang saya dapat berikan kepada pengguna jalan itu selain tetap saya nyalakan lampu itu ketika saya pulang dari masjid, baru saya matikan. Ya Allah, itu saya amalkan setiap hari seperti itu dengan niat seperti itu, tidak pernah kok mati sebelum saya berangkat ke salat subuh. Lampu di gerbang. Karena saya pernah merasakan tahun 2014 ketika rumah saya di RT 3 itu dibangun dan saya harus kontrak rumah di RT 1, maka jalan menuju masjid dari kontrakan itu ada lorong gelap. Hanya selebar sekitar 1 meter antar dua rumah, ada got kecil di antara itu pada bagian selatan, bagian selatannya itu. Itu kalau saya berangkat sholat subuh bareng anak-anak saya, kebetulan anak saya laki-laki semua, jadi saya biasakan sholatnya di masjid. Ya kadang istri saya juga ikut kalau di rumah jamaah, terutama di kontraknya itu kalau sendirian takut. Karena sebelum masuk ke rumah kontrakan itu ceritanya mengerikan di situ tuh. Bahkan sampai mengakibatkan dihubung-hubungkan ya, cerainya pemilik rumah, cerainya pemilik rumah. Sehingga ketika belum lama, kira-kira 10 hari atau 2 minggu setelah istri saya masuk ke rumah kontrakan di RT 1, selama 5 bulan saya kontrak rumah untuk menyelesaikan pembangunan rumah itu, Bu Is pun disemerepi nopo. Betul ini sudah ada hantu katakanlah gitu. Kan itu ceritanya hantunya itu di situ itu nyata katanya gitu. Pun disemerepi nopo, betul nopo. Jadi istrinya juga takut juga sebenarnya. Nah, tapi itu betul fakta. Tapi saya di situ selama 5 bulan tidak apa-apa. Saya pernah makdek, khawatir jangan-jangan kata orang itu betul. Ketika saya kan dulu sudah tersiar itu angker, tapi saya tetap masuk aja. Kok ternyata saya melihat di depan lantai itu ada air melingkar itu. Istri saya itu kaget, ini kok ono banyu ini kok aneh. Nah, timbul aneh itu kan ada cerita mistik itu tadi. Mungkin wong buang banyu saka pagar gitu kan. Saya kan nyem-nyem aja, udah saya mikir juga, apa ini kok aneh teman itu kok ada air melingkar, bahasa itu melingkar terus. Ya, ada melingkar di sini, ada tanda melingkar. Ternyata setelah saya renung-renungkan, itu air PDAM yang bocor di lantai itu. Di tanah itu di teras depan rumah, halaman depan rumah. Karena sebelum saya pakai itu pam dimatikan terus karena tidak ada yang pakai. Setelah saya pakai kan dinyalakan, baru kelihatan ada kebocoran di situ. Jadi semuanya rasional, tapi takut duluan. Nah, saya ketika di situ istri saya sering berjalan lewat lorong gelap coba ini karena pemiliknya itu bakul ayam. Jadi bangunnya gajah sekali tuh. Dia harus membeli ayam dan berangkat ke pasar itu. Ya mungkin setengah jam lah sebelum atau 1 jam sebelum sholat subuh sudah dimatikan lampu satu-satunya penerang antar dua lorong rumah itu. Wah, batin saya itu orang ngaji tentang masuk surga, menyingkirkan duri di jalan. Kalau mengkaji itu dan mengamalkan, ngerti omai cedak masjid pasti lampunya dinyalakan, bahkan kalau bisa dikasih yang lampunya watsnya tinggi ben amalannya lebih akeh. Gitu. Ini salah satu contoh, jadi saya mengajak teman-teman hal yang kecil seperti ini kita perhatikan. Banyak loh hal-hal kecil ini. Kalau mahasiswa itu tadi menghapus sopan tulis. Ketika saya dengan mahasiswa juga saya sampaikan, siapa yang hari ini menandakan kebaikannya dengan klik verifikasi kehadiran dosen ya. Ya mahasiswa UNES kan tahu itu. Setiap kuliah kalau tidak diverifikasi oleh mahasiswa itu kan jadi ganjil kan, nanti tidak dihitung. Ya, itu kan. Pernahkah yang jadi mahasiswa itu menorehkan kebaikannya dengan klik verifikasi ke pertemuan? Kalau belum, amalkan nanti ini.
dari perbuatan kecil ikhlas, ya Allah, saya memberikan peran positif pada kelas saya ini. Peran yang lebih besar kalau saudara, teman-teman ini jadi komite ketua kelas, wah perannya banyak itu, membantu mengkomunikasikan tugas dengan dosen dan seterusnya tadi. Kebanyakan orang malas kalau belum membaca tentang amalan kecil yang berhadiah besar ini tadi. Amalan menyapu lantai, saya tadi datang ke sini ada yang sedang nyapu nih Bapak ini, ya Allah. Tidak kelihatan yang lain karena saya tadi lihat sendirian. Ya, insya Allah malaikat mencatat ini. Sambil nyapu sambil berdoa, ya Allah, berilah keberkahan dari tempat yang saya sapu, saya bersihkan ini akan dijadikan sebagai tempat untuk mengkaji ilmu. Niatnya sungguh-sungguh. Betul-betul perbuatannya itu diniatkan untuk menambah timbangan kebaikan. Lantai kotor disapu, apalagi kalau bagus lagi baju temannya yang kotor dicucikan itu. Ada enggak yang seperti itu? Wah, luar biasa kalau itu dilakukan itu tanpa sepengetahuan, tahu-tahu sudah bau multu ya kan, wangi disetikakan ini. Wah, tanpa diketahui amalan itu kan kecil itu deh. Tapi kalau coba kalau dilakukan itu, ya Allah, sambil mencuci, bismillah ya Allah, baju ini akan digunakan teman saya untuk sholat, untuk ngaji, untuk menghafalkan Al-Quran, ya Allah. Berkailah ya Allah, saya mencucikan untuk dia, untuk dipakai ngaji, ya Allah. Ini teman-teman betul saya lakukan untuk ketika saya, meskipun kadang-kadang lupa yang ini ya. Ketika saya nyuci ya di rumah tidak ada asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga terakhir itu mungkin 3 tahun yang lalu. Nah, setelah anak saya besar, justru saya ingin merdeka tanpa orang lain di keluarga saya. Sehingga nyuci ya sendiri. Giliran datang lagi. Nyuci ketika memasukkan ke mesin cuci itu, nyalakan power on itu. Bismillah ya Allah. Bagian dari baju-baju ini digunakan untuk ibadah. Ya Allah, berilah kebaikan dari saya melakukan kegiatan mencuci ini. Bismillah. Hal kecil, menyalakan mesin cuci sambil berdoa. Nah, itu hanya menyalakan tuk. Apalagi kalau teman-teman mencucikan teman sarung, sarungnya itu kan luar biasa kalau dicucikan. Karena sarung biasanya berapa hari Mas dicuci itu? Seminggu. Berapa? 3-5 hari. Wah, itu untuk sholat berapa rakaat saja itu kalau dicucikan sarung itu. Sarung dicucikan ya. Saya berpikir hal yang kecil seperti ini sampai ya kalau bisa setiap perbuatan kita sadar, kita dasari niat itu. Ketika saya dulu ke Tanah Suci ya, pelatihan 6 minggu ya, pelatihan di sana 40 hari. Saya sudah beli sarung. Ya lumayan bagus ya, mau dibawa ke sana kan pilih yang bagus ya. Nah, sekian hari menjelang keberangkatan ada teman yang datang itu memberi sarung. Padahal kita barang bawaan kan dibatasi, nggak boleh banyak-banyak kan. Sarung bawa banyak-banyak. Yang saya bawa adalah sarung yang diberikan teman saya kemarin. Yang saya beli sudah saya siapkan, itu saya tinggal. Untuk apa? Kan pahala saya tidak terkurangi dengan menggunakan sarung dikasih teman saya itu. Tapi insya Allah keberkahannya memberi sarung ke saya dan saya pakai di Mekah. Hal kecil, tapi insya Allah ini kita sadari untuk memberikan kepada teman pemberi itu keberkahan. Mudah-mudahan mendapat pahala dari amalan yang saya lakukan ketika itu beribadah cukup lama di sana. Maka banyak loh tantangan-tantangan sehari-hari kita tadi itu mencucikan sarung. Apalagi mungkin mau nyapu kamare kotor, sing nyapu aku terus misalkan berdua. Itu pahalanya berarti jibat terus nih. Sing liyane kan enggak mungkin kalau satu kamar berdua nyuci spray hanya separuh ya. Ya separuh punya teman. Ini tergantung tapi ikhlas atau tidak. Aku terus yang nyuci. Kalau ikhlas, ini hal kecil ya, ini kesempatan justru nek iso rebutan. Wah, koncoku terus iki ujian. Bar apa tadi? Bar minum urung entek wis lali langsung dicuci gelas itu. Rebutan ujian. Karena ingin berbuat kebaikan temannya tadi. Hal-hal yang kecil seperti ini kalau kita praktekkan, ya insya Allah menjadi sesuatu yang mulia. Hal-hal yang kelihatannya remeh, tapi buahnya bisa jadi indah luar biasa untuk kebaikan kita.
Sama seperti ketika ini sebentar lagi bulan puasa, kita berbuka puasa. Ada pilihan, satu masakan sendiri, satu diberikan oleh orang lain. Mana yang kita gunakan? Mana yang kita makan? Ya. Kalau tidak memikirkan pahala, bisa jadi pokoknya yang sing menurut kita paling enak, entah orang lain lah. Pertimbangan kita hanya enak aja, tapi tidak ada pertimbangan untuk keberkahannya. Nah, padahal kalau itu digunakan untuk kita berbuka, dia mendapat pahala yang luar biasa tinggi sama dengan pahala kita tanpa mengurangi. Ini hal-hal kecil nih menguatkan saya dan mengajak teman-teman semua, termasuk yang sekarang ini saya lakukan di rumah ketika Jumat itu. Jumat itu kan saya di LP3 sering pulangnya sore, termasuk hari Jumat. Tapi ketika di rumah saya pulang, ini kok ada nasi bungkus, ini dari mana? Dari Jumat berkah, dari masjid. Masjid, anak-anak saya kecil diberi masih sisa. Itu apapun makanan di rumah lebih enak dari itu, saya makan yang dari masjid itu. Dibandingkan mungkin dari keenakannya kurang, tapi saya ingin mendapatkan keberkahan yang lebih banyak dari yang memberikan di Jumat berkah. Ini demi Allah saya lakukan. Kadang ora enak. Kalau kadang waktu itu masih kenyang, masukkan kulkas meskipun nasi. Kita upayakan kalau esok harinya itu masih memungkinkan dikonsumsi, masukkan ke microwave 3 menit, angkat lagi. Dalam rangka apa? Untuk keberkahan yang ngasih. Ini demi Allah saya lakukan ini. Ya, untuk sampai itu nggak mau. Tidak ketika hari Jumat, kan tidak setiap hari. Kita masih bisa menikmati makanan-makanan lain yang masakan kita lebih enak. Tapi ini tema kita tadi itu hati-hati dengan hal yang kecil. Pemilik makan tadi juga tahu dimakan atau tidak. Karena kan di masjid saya ini hampir selalu masjid Dewi Sartika yang kampung ya, tidak yang di depan itu. Hampir selalu melimpah itu, mungkin karena orang juga sungkan membawa ini. Jadi sampai akhirnya petugasnya itu mukul diputar dan seterusnya. Ya banyak yang sadar untuk memberikan kebaikan amal melalui itu. Kalau kita AB, kita buang, ya Allah, mereka tidak tahu dan barangkali mereka pahalanya juga tidak terkurangi ya. Ketika kita buang, toh mereka sudah ikhlas memberikan kepada kita. Tapi kalau kita manfaatkan, betul-betul kita sadari dan kita doakan, yang memberi itu penuh berkah. Berkah tadi berarti diperolehkan sesuatu yang menjadikan dia lebih mulia, lebih bahagia, lebih senang. Dan insya Allah itu akan menambah kebaikannya. Kita tidak cukup mengamalkan dari yang kita perbuat amal soleh di keseharian kita. Barangkali tidak cukup, meskipun dalam dalil yang tadi sudah saya sebutkan, ditambah lagi dari ini Quran surat An-Nahl ayat yang ke-97, Allah berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, ya, jadi tadi yang buang duri itu ya beriman ya, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini ayat yang senada dengan tadi saya sebutkan, ada imbal balik amal soleh dengan hadiah dari Allah. Tapi rangkaian yang tadi dari awal saya sampaikan, rahmat Allah itulah yang terutama kita coba ikhtiarkan untuk diraih. Kita tidak boleh mengandalkan dengan keyakinan perbuatan kita yang kita kuantitatifkan sendiri itu kebaikannya lebih besar dari keburukannya. Tentu sombong kalau itu, bahkan kalau kita sombong sampai hal itu bisa jadi malah menghapus kebaikan kita. Nah, untuk itu dari hal-hal yang kecil tadi itu kita betul-betul perhatikan. Sholat jamaah ini dalam rumus matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau dalam jamaah kita peroleh 1 tambah 1 berapa? 27.
27 kali 2 54. 1 tambah 1 sama dengan 54 karena masing-masing mendapat 27. Yeah. Kalau 3 orang 27 tambah 27 tambah 21 81 kebaikan. Jadi ada multi level pahala di sini. Nah, ini menjadikan kita iman-iman kalau tidak berjamaah. Tantangan ini kalau saya di LP3 itu harus nyabrang jalan itu. Tapi saya seringnya naik sepeda ya. Tapi saya yakin sepeda itu putarannya setara dengan kaki, langkah-langkah kaki itu. Ya, jamaah di situ. Asik sekali. Ya memang waktunya lebih lama ya. Meskipun kadang-kadang pekerjaan duniawi rapat misalnya itu, wah orang memungkinkan ke sana mau izin begini semua gamik. Kalau bisa dibubarkan sebelum itu, tapi kadang-kadang tidak bisa. Tapi ini menjadikan penyemangat ketika kita berhitung 1 tambah 1 54 tambah 1 lagi 81. Maka ketika saya dulu kuliah di Bandung, ini penyemangat ini ya. Dari tempat kos saya sampai ke Masjid Darut Tauhidnya Agim itu kalau saya berangkat mau sholat subuh paling lambat 10 menit sebelum adzan harus sudah jalan untuk mendapatkan shaf depan, kalau bisa shaf pertama, paling tidak shaf kedua. Yang di sebelah kos-kosan itu ada yang terlambat pun pasti shaf pertama karena tidak penuh 1 shaf. Tapi saya kalau tidak terpaksa tidak di masjid yang hanya 1 shaf itu tadi. Tapi saya ingin shaf pertama yang diperoleh dari berebut. Dan di situ ratusan jamaah karena 1 shaf itu sekitar 35 orang, itu 3 shafnya sudah 100 berat shafnya sampai ke belakang, bahkan lantainya ada yang di bawah, ada yang di atasnya lagi. Berebut untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Pagi-pagi jalan. Karena ternyata ada hadis yang mengatakan sesungguhnya sholat seseorang yang berjamaah dengan 1 orang lebih baik dari sholat sendirian. Sholatnya bersama 2 orang jamaah adalah lebih baik daripada sholat bersama seorang jamaah. Semakin banyak jamaahnya makin dicintai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita memungkinkan di sini mencari seperti saya memungkinkan karena saya sendirian ya. Kalau di sini kan sudah ada komunitas sholat jamaah di sini bareng-bareng, tidak yang lain. Saya sendirian di kos, ya mendapatkan keberkahan dari orang banyak berjamaah. Ini salah satu tantangan bagi saya untuk mendapatkan mudah-mudahan rahmat dari Allah. Jadi sholat sendiri sudah sholat pun masih rugi kalau tidak berjamaah. Berjamaah pun masih rugi, hitungnya rugi-rugi terus. Makanya kan manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi amalnya jadi rugi. Salat jamaah aja rugi, ini orang sop-sop depan. Karena ada dalil yang mengatakan seandainya manusia mengetahui apa yang ada, yakni keutamaan dalam seruan adzan dan sop pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkan sop tersebut kecuali dengan undian, sungguh mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Jadi sop pertama direbut. Jadi kalau di masjid-masjid umumnya ya, tidak yang di sini, itu kita begitu mudah mendapatkan sop pertama karena yang sudah datang awal itu mereka tidak berebut sop pertama tapi berebut sandaran. Padahal kan kita harusnya bersandar pada Allah, tidak bersandar pada tembok ya. Nah itu mereka sholat Jumat duduknya ya di belakang senderan tiang, senderan tembok, bersandar kepada makhluk itu namanya ya. Nah di wujud yang seperti itu, wah kita enak, dapat peluang besar karena kita bisa mendapatkan sop pertama tanpa berebut. Dari yang saya sampaikan ini sudah mendekati adzan maghrib ya, dan kita siap untuk berbuka puasa. Beberapa hikmah yang dapat diambil dari yang saya sampaikan tadi, marilah kita tidak meremehkan perbuatan yang yakin itu mulia meskipun tampak kecil. Tadi menyingkirkan duri di jalan,
Maka kadang-kadang saya pernah menyesal tadi melewati jalan ada batu atau paving bekas orang menggunakan untuk mengganjal. Kok saya tidak singkirkan ya? Wah, kasihan kalau ada pengendara motor kemudian dia jatuh akibat itu. Mungkin teman-teman juga begitu ya. Pas naik motor ada batu di jalan atau paving blok di jalan. Menyesal kalau tidak menyingkirkan. Kok tadi tidak saya singkirkan ya? Kalau kita mengingat amalan kecil ini tadi menurunkan rahmat Allah, insya Allah kita menjadi semangat. Oh, saya mikir dulu, saya singkirkan ini. Sebelum amalan itu diambil oleh orang lain dan kesempatan kita berbuat baik itu hilang. Hal kecil ya tadi. Guyonannya tadi itu ngumbai kelambine koncone. Ini kecil atau berat kan itu ya. Nah itu ya. Ini tantangan kalau itu bersama di pondok ini luar biasa. Kalau saya kan mensucikan tadi itu keluarga, jadi tidak istimewa. Kalau ini temannya loh, apalagi bukannya dicucikan, kotor orang dan dicuci apa besok tak ngumbai tak sili aku. Nah ini luar biasa. Selama dipakai untuk beribu ada pahalanya mengalir terus. Asal ikhlas ya. Contoh yang tidak ikhlas itu ketika dulu saya waktu S2 di Jogja. Ada yang punya teman dosen itu jarang nyemir sepatu. Teman saya selaku temannya itu dosen di Badan. Tapi dulu sudah meninggal itu. Mudah-mudahan Allah memberikan mulia padanya. Malas nyemir sih kalau berangkat itu diguyoni sepatu koyo ngono tinggal. Nah suatu saat pagi-pagi kuliah jam 7 teman saya dari UNS yang malas nyemir sepatu itu dari UNES. Saya ceritakan matematika juga sama dengan saya. Pak X ini namanya. Dari UNS namanya Pak Marjubu itu sepatu nih Pak X tak semir tapi siji wae. Gitu. Betul ini disemir satu tuh kempling yang satu budak wangi ra nganggo ini demol terjadi. Terus biasanya berangkat bareng. Saya dan Pak Marzuki berangkat duluan. Wes dijarke ya Pak. Dijarke ben makat Pak. Dia hanya bawa satu pasang sepatu itu loh. Karena dia tuh mah istilahnya itu kemproh gitu deh. Nah, ora tahu, ora rasikan gitu lah. Dan dia itu ya ahli hisab lah dia kan. Ahli hisab itu bahasa lainnya suni ya, nyusu geni. Kalau ahli hisab itu masuk neraka, itu menurut saya ya pantas lah karena sudah latihan dekat dengan api sejak hidup di dunia kan gitu. Menghisab itu neraka sesungguhnya kan kalau terbalik itu yang bisa. Jadi makanya ahli hisab itu ya. Ya mudah-mudahan saya sering ceramah kalau dengan guru-guru itu untuk menghindari rokok ini. Menghindari rokok ya atau suni ya, nyusugen. Nah, tadi semir satu ini kan tentu tidak ikhlas semirnya kan. Mau bingung dia, akhirnya dia datang terlambat ke kampus, datang terlambat ini. Saya dan Pak Marzuki guya-guyu, kok telat gini? Kurang ajar ya. Aku dodohi Pak Sopa itu yang dari mana Palembang kan belum bangun itu karena kuliah pagi dia. Aku dodong jaluk semir gitu. Dia dodong temannya untuk minta semir karena tidak berani berangkat satu kempling satu budak banget itu. Itu salah satu contoh ini fakta. Tapi kalau itu tidak berpahala ya itu malah apa namanya godaan jelek. Ternyata dia harus duduk koncong nih jaluk semiring. Minta semiringannya untuk dia berani berangkat ke kampus. Jadi nyemirkan sepatu yang ikhlas ya tadi. Kalau mencucikan baju yang ikhlas ya kan, mengubahnya sarung yang ikhlas. Ini hal yang kecil, ini sungguh luar biasa kalau itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan dan yang baik itu menjadi ringan bahkan merasa rugi kalau itu terlewatkan itu. Berikutnya adalah hikmahnya kita memanfaatkan peluang untuk menambah timbangan kebaikan. Mari kita sadari hal kecil apa yang kita bisa tambahkan kebaikan di dalamnya. Sebagai contoh tadi itu dikasih orang itu berbuka puasa, sementara tadi sudah beli sendiri. Saya gunakan yang mobil, yang dikasih orang aja yang saya gunakan untuk berbuka, meskipun jadi orang selera, ya kan. Diberi orang tadi untuk sholat, sarung saya lebih bagus dari pemberian orang lain. Nah, tapi saya manfaatkan dari orang lain itu dengan harapan itu dikai meneh gitu.
Dan kalau dikasih berkah, rezekinya tambah melimpah, nah diberi nikmat lagi. Dan yang terakhir, kita menikmati apa yang diberikan Allah, kita mensyukuri itu dengan berbuat baik melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Kita diberi oleh Allah kepintaran dalam berpikir, kesehatan dalam beraktivitas, kita manfaatkan. Itu wujud syukur. Kita bersyukur sehat, banyak yang sakit. Kita bersyukur bisa melihat, banyak orang lain yang sakit matanya tidak bisa melihat, bahkan buta. Syukur itulah yang melahirkan kebahagiaan. Pengen sukses, kita ini pengen sukses ya Mas ya? Sukses tuh, apa tuh indikator sukses itu? Kita ingin sukses hidup ini, apa tuh sukses itu artinya? Sukses itu diperolehnya, didapatkannya apa yang didamba, apa yang dicintai, apa yang diharapkan. Saya ingin kaya raya, uangnya melimpah, itu sukses. Saya ingin lulus tepat waktu, kumlot, lulus tepat waktu dan sukses. Saya ingin dapat suami soleh, ganteng, kaya, akad nikah, dapat yang ganteng, kaya, soleh. Tapi hati-hati kalau berdua ya, yang perempuan itu, ya Allah, anugerahkanlah saya suami yang soleh. Itu duanya salah. Kenapa salah? Karena kalau duanya seperti itu harus siap dipoligami. Ya Allah, anugerahkan saya suami yang soleh. Jadi sudah statusnya suami orang lain gitu ya. Ya, dan dia soleh betul ya. Jadi hati-hati kalau berdoa. Laki-laki yang soleh gitu ya. Kalau suami yang soleh, sudah milik orang lain meskipun derajatnya soleh kan dikabulkan. Jadi jangan kaget kalau dipoligami, jangan-jangan doanya memang itu kan. Ya, tidak sadar itu dikabulkannya doa gitu ya. Ya, jadi sukses tadi itu didapatkannya apa yang dicinta. Tapi apakah sukses selalu bahagia? Belum tentu ya. Sukses apakah selalu bahagia? Orang kaya raya apa selalu bahagia? Belum tentu. Karena bahagia diperoleh dari mencintai apa yang didapat. Kalau sukses itu mendapatkan apa yang dicintai, tapi kalau bahagia mencintai apa yang didapat. Apa yang ada pada diri kita, kita syukuri, kita cintai. Dan wujud dari mensyukuri dan mencintai itu kita manfaatkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Contoh-contoh kecil. Tentu banyak contoh yang lain yang kalau dikaji ya, tapi saya juga dalam rangka belajar. Yang penting menyadari, oh ini ada kebaikan ini yang bisa saya perbuat, maka biarlah itu kita dapatkan tidak untuk orang lain. Boleh kan berlomba-lomba dalam kebaikan, orang entek-entek pahala. Gelasnya diasai, piringnya diasai, lantainya disapu, spraynya dikubai dewi, ya kan? Entek-entek pahala itu ya, kalau ikhlas ya. Tapi tidak apa-apa, biar temannya itu nanti mendapat pahala dari jalan lain kan gitu. Tapi kalau ini disadari yang ini, nah ini merupakan peluang luar biasa untuk mendapatkan rahmat dari Allah sebagai kunci diperolehnya surga. Teman-teman semua, ini semua yang saya sampaikan adalah wujudnya untuk diri saya sendiri ya. Saya ajarkan pada diri sendiri. Kalau diikrarkan ke orang lain kan jadi malu kalau tidak mengamalkan kan gitu. Jadi sebelum berbuat baik pun kabarkan kebaikan pada orang lain. Agar kalau nanti kita tidak berbuat baik yang sesungguhnya, kita menjadi malu kan gitu. Nah, sudah ada sekarang, kita akhiri dengan doa sudah nih. Kita akhiri, kita tutup dengan doa berputar-putar. Subhanallah kita menikah demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya banyak kekurangannya tentu, keilmuan saya yang belum cukup, mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini ada salah-salahnya. Dengan doa tadi mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang saya perbuat di majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.